Shalom, Tuhan mengajar di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat ke-15 tentang bagaimana nabi-nabi palsu, bagaimana kita bisa mengenal yang namanya nabi palsu dan tentu nabi yang benar. Dia berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Mereka menyamar sebagai domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Dia berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena tidak mungkin orang akan memetik buah anggur daripada semak duri atau buah arah daripada rumput duri. Demikian juga pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, itu kata Tuhan Yesus. Nah, sedang pohon yang tidak baik, yang tidak menghasilkan buah, firman Tuhan berkata akan ditebang, kemudian akan dibakar. Nah, berbicara soal buah di dalam kehidupan orang-orang percaya, ini harus nyata. Ini harus hidup di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tentu kalau kehidupan hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, kalau dia tidak mencerminkan yang namanya karakter Kristus atau buah roh, maka dapat dipertanyakan apakah dia nabi yang benar atau hamba Tuhan yang benar. Buah roh itu dikatakan dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 23 ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan penguasaan diri. Itu harus nyata, itu harus muncul dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Kemudian juga kita bisa mengutip juga apa yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Dia berkata bagaimana orang-orang percaya harus hidup tidak bercela, melakukan apa yang adil, atau mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Dia mengatakan juga orang percaya itu harus menjadi pribadi-pribadi yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidah mereka, atau berbuat jahat terhadap temannya, atau menimpakan celah kepada tetangganya. Dikatakan juga orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang harus berbuahkan karakter Kristus. Ia adalah orang-orang yang memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang tidak meminjamkan uang dengan memakan riba, atau menerima suap melawan orang yang tidak bersalah, atau dia memegang sumpah walaupun rugi. Nah, kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini atau buah roh ini atau karakter ini harus nyata dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat hal ini tidak nyata dalam kehidupan para pelayan Tuhan atau nabi-nabi Tuhan, hamba Tuhan yang melayani, maka diperkirakan mereka masuk kategori kepada orang yang menyamar, melayani, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Firman Tuhan katakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Untuk itu melalui renungan firman Tuhan ini, saya mengingatkan kepada kita, mari kita perbaiki apa yang dalam hati kita, dalam pikiran kita. Karena Yesus berkata dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai yang ke-22, sebab dari dalam, dari hati kita timbul segala pikiran jahat, segala percabulan, perzinahan, pencurian, pembunuhan, keserakahan, ketamakan, kejahatan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, hujat, dan kebebalan. Ini semua katanya yang menajiskan orang. Jadi kalau dalam hati kita, dalam pikiran kita penuh dengan hal-hal yang seperti ini, seperti yang Yesus katakan dalam Markus pasal yang ke-7 ini, maka akan keluar tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan buah roh, tetapi buah kedagingan, seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai yang ke-21. Dan firman Tuhan berkata, orang-orang yang seperti ini, pelayanan mereka akan menjadi batu sandungan. Mereka bukan menjadi berkat, tetapi melalui kehidupan mereka orang akan tersandung untuk datang kepada Tuhan. Dan akhir mereka bukan menuju kepada kehidupan yang kekal, tetapi menuju kepada kebinasaan. Tentu melalui renungan ini kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa buat semua yang melayani dengan motivasi yang tidak benar. Semua orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar, kita perlu berdoa agar mereka diselamatkan. Tetapi di sisi lain, mari kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita terjebak di bawah pelayanan, di bawah pengembalaan orang-orang yang seperti ini. Dan intinya mari kita sebagai orang percaya, kita berbuahkan yang namanya buah roh, karakter Kristus dalam kehidupan ini. Jadi intinya
mereka yang menyamar seperti domba tetapi serigala buas, mereka adalah nabi-nabi palsu yang kehidupan mereka tidak mencerminkan kehidupan Kristus, yaitu karakter Kristus yang penuh kasih, penuh kerendahan hati, dan yang lain-lainnya. Puji nama Tuhan, saya ajak kita semua, mari kita mengenakan yang namanya karakter Kristus. Kolose 3 yang ke-12 mengatakan, kita orang-orang yang telah dipanggil, telah dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, dan kesabaran, dan ampunilah seorang akan yang lain. Itu harus kita kenakan dalam kehidupan ini, supaya kita akan menjadi seperti pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, atau pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Firman Tuhan katakan bukan akan bertumbuh dan berbuah, tetapi Yesus berkata akan ditebang, akan dibuang. Nah, saya akan memotong pohon ini, akan seperti pohon ini, orang-orang yang tidak menghasilkan buah dalam hidup ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati.